Ya, siapa dia? Kita persilakan Dokter Edi. Sambutan yang penuh semangat dari teman-teman di Pontianak. Ya, selamat siang menjelang sore. Siang. Sudah makan siang? Sudah. Oke. Baik, bagi yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Dr. Dedi namanya. Dan hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu bagaimana kita selalu menjaga kesehatan kita supaya kita nggak gampang sakit. Dan terlebih dari itu, kita juga menjaga kesehatan kita supaya kita bisa panjang umur. Amin. Mau nggak Bapak Ibu? Mau panjang umur? Amin. Mau. Iya, mau ya. Kalau kita panjang umur, kita punya kualitas kehidupan yang bisa jadi lebih baik. Ya, kalau kita panjang umur, bisa jadi Anda bisa melihat anak Anda lebih lama, bisa lihat cucu Anda lebih lama, lihat keluarga Anda lebih lama. Ya, nah itu yang kita doakan Bapak Ibu. Nah, lewat kesehatan yang diperkenalkan oleh Furui, itu semua bisa jadi terwujud di kita semua. Ya, oke, baik. Hari ini saya ingin sharing tentang satu masalah kesehatan. Mungkin Bu Kiki boleh bantu saya, Bu Kiki ya. Oke, nah ya, satu masalah kesehatan yang bicara tentang masalah pembuluh darah. Ya, sebenarnya bukan hanya pembuluh darah ya, tapi juga penyakit yang lain kita bisa datang. Tapi kenapa kita mengangkat tema ini? Karena inilah penyakit yang seringkali tidak disadari, dan kalaupun sudah datang biasanya suka terlambat. Suka terlambat itu sudah terlanjur parah. Ya, apalagi ada orang yang mempunyai sikap seperti ini. Saya nggak mau pergi periksa penyakit saya nggak mau cek penyakit saya nggak mau cek kesehatan saya, karena saya takut ketahuan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya, biasanya orang kayak gini cuma takut. Takut jadi Langsung pikiran. nggak ngomongnya. Takut jadi pikiran. Iya, kenapa? Karena dia nggak tahu sudah seberapa parah kondisinya. Karena penyakit-penyakit itu kebanyakan penyakit yang diam-diam. Kalau istilah bahasa Inggrisnya silent disease. Ya, contoh orang sakit tulang. Awalnya orang sakit tulang itu nggak berasa, nggak ada gejala-gejalanya. Tapi kalau dia sudah tambah usia, mulai dia sakit pinggang, mulai dia sakit tulang di sana sini. Akhirnya pada suatu saat dia jatuh, dia patah tulang. Ada yang tahu penyakit namanya apa? Osteoporosis atau keropos tulang. Nah, banyak yang seperti itu penyakit diam-diam. Termasuk penyakit yang namanya pembuluh darah itu juga diam-diam. Dia nggak periksa, dia nggak tahu, tiba-tiba mati. Kenapa? Karena ini penyakit yang diam-diam juga. Yang sebaiknya kita mulai sadar dari sekarang. Kita harus periksa dari sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang pembuluh darah manusia, itu dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki itu pembuluh darah kita. Bahkan kalau kita lihat di sini di tangan atau di kaki itu semua pembuluh darah. Jadi kalau kita suka merasa di kaki atau di tangan suka kesemutan, kebas-kebas, bisa jadi aliran darahnya nggak lancar. Dan itu yang paling sering disebabkan karena kolesterol yang menyumbatnya. Jadi kadar kolesterol yang tinggi dalam darah, dia gampang menyumbat di pembuluh darah kecil dulu. Jadi pembuluh darah yang kecil dulu yang ada di kaki atau tangan yang kecil-kecil itu duluan tersumbat karena pembuluh darahnya kecil. Itulah sebabnya orang sebelum kena serangan jantung
Mulai dia awal-awal gejalanya tangan atau kaki suka kebas, yang bisa jadi kolesterolnya mulai tinggi dan menyumbat pembuluh darah tangan atau kaki. Nah, jadi kalau kita lihat darah ini bentuknya bulat. Kenapa bentuknya bulat? Karena darah ini membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau oksigen tidak lancar, akan terjadi masalah di daerah itu. Daerah itu. Contoh, darah kan membawa oksigen. Jadi kalau darah itu nggak sampai, jadi kan ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu jalannya. Nah, darah ini membawa makanan sama oksigen. Buat siapa? Buat otak, buat jantung sendiri, buat ginjal, buat kaki. Jadi kalau darahnya nggak sampai ke otak, oksigen juga nggak sampai ke otak. Itu yang menyebabkan otaknya bisa terganggu. Ya, jadi kalau misalnya oksigen nggak sampai ke kaki, luka susah sembuh. Oksigen nggak sampai ke tempat lain seperti ginjal, nah ginjalnya bisa menjadi masalah. Nah ini karena darahnya nggak sampai. Jadi darah membawa oksigen, makanya bentuknya bulat. Nah darah ini dia mengalir lancar dalam pembuluh darah kita. Ya, jadi mengalir lancar, bentuknya bulat-bulat kalau dilihat di mikroskop. Berikutnya kita lihat kalau dia menempel satu sama lain, ini yang namanya darahnya kental. Orang yang darahnya kental merupakan satu masalah awal terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Ya, nah jadi kalau kita tadi sudah periksa, bagi yang belum periksa, Anda nanti periksa ya. Jangan sampai Anda mengatakan saya nggak mau periksa, nanti saya takut ketahuan penyakitnya. Jadi ciri-ciri orang yang cepat. Jadi kalau kita lihat ya, ini nomor 1 itu yang bagus. Dia darahnya itu satu-satu, nggak tempel. Nah yang menempel 2 dan 3, apalagi nomor 3, itu yang paling parah. Jadi kalau Anda sudah periksa dan Anda dikatakan oleh analis dikatakan Bapak darahnya nomor 3, berarti darah Anda sangat kental. Apalagi kalau sudah ada tambahan 4, 5 atau 6. Yang paling parah nomor 5. Ini adalah penyumbatan tahap terakhir. Jadi kalau darah Anda sudah kental dan ada tambahannya 4, 5 atau 6, terutama nomor 5, ini adalah ciri-ciri orang yang cepat. Oke, berikutnya. Jadi jangan sampai darahnya kental, ada penyumbatan, ada lemak vital, ada kolesterol kristal. Ini yang kita hindari. Nah, masalahnya kondisi seperti ini ya sulit untuk dihindari dan banyak sekali orang terjadi. Nah bahkan kalau orang nggak periksa dia nggak tahu. Nah ini makanya Anda cek hari ini. Berikutnya. Nah penyebab masalah dalam darah yang membuat orang seringkali nggak tahu, tiba-tiba sudah parah, tiba-tiba meninggal, ya karena apa? Kolesterol darah tinggi. Nah selain kolesterol darah tinggi, berikutnya juga adalah kita lihat berikutnya. Ya Bu, ya tekanan darah tinggi. Jadi kalau kita bicara tekanan darah tinggi, normalnya seperti ini darah, pembuluh darah kita. Jadi kalau orang kolesterol tinggi, biasanya kondisinya adalah next kita lihat tekanan darah tinggi karena pembuluh darahnya jadi sempit sehingga tekanannya jadi tinggi. Nah, orang darah tinggi kalau kolesterol itu masih bisa disembuhkan. Asal dia tahu cara menyembuhkannya. Salah satu kalau di rumah sakit biasanya dikasih obat anti kolesterol yang minumnya malam hari. Kan biasanya orang itu merasa kolesterol tinggi, dia berobat ke dokter, dokter kasih obat penurun kolesterol. Tapi kalau dia konsumsi jangka panjang, itu membuat satu kondisi yang gampang terjadi, yaitu batuk empedu. Nah, kenapa orang bisa salah satu kena batuk empedu? Karena kolesterolnya tinggi terus, dia cuma caranya minum obat kolesterol, terjadi batuk empedu. Kedua,
sakit darah tinggi. Orang kalau sakit darah tinggi, ini adalah satu kecacatan. Kecacatan, artinya kalau sudah kena darah tinggi, seumur hidup dia akan darah tinggi. Makanya dokter biasanya bilang, Bapak atau Ibu minum obat seumur hidup. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikannya. Mengendalikan tekanan darah ini supaya tidak gampang tinggi. Karena bukan hanya bicara makanan yang menyebabkan orang darah tinggi. Ya, makanan yang berkolesterol, makanan yang asin, itu menyebabkan darah tinggi. Tapi ada hal yang juga bisa menyebabkan orang darah tinggi, yaitu faktor pikiran atau emosi. Jadi kalau banyak pikiran, yang suka mikir, banyak masalah, ya, itu yang membuat darahnya bisa tinggi. Begitu, ya. Jadi kalau misalnya si ibu mengatakan ke bapak, wah bang, saya sayang kamu, nah itu tekanan darahnya normal. Tapi kalau si ibu mengatakan, kalau si bapak mengatakan, dek, abang mau kawin lagi boleh nggak? Tekanan darahnya langsung tinggi. Jadi faktor pikiran itu bisa membuat orang darah tinggi saat kapan saja. Dan itu yang bisa menyebabkan kalau tekanan darahnya naik, terjadi stroke. Jadi orang bisa kena stroke paling sering karena punya darah tinggi. Ya, jadi ini paling penyebab utama. Jadi jangan sampai darah tinggi kalau bisa. Oke, tapi darah tinggi ini penyebabnya biasanya kolesterolnya juga tinggi. Ya. Satu lagi, gula darah tinggi atau orang kena diabetes atau kencing manis. Nah, ini yang juga jadi masalah dalam darah kita. Karena orang kencing manis darahnya akan gampang kental. Ibaratnya kalau air dikasih gula diaduk dia kental. Nah, gampang kental darah orang kencing manis. Darah orang kencing manis itu gampang merusak pembuluh darah. Pembuluh darah jantung, otak maupun ginjal. Makanya orang kencing manis seringkali cuci darah. Darah tinggi juga seringkali cuci darah. Nah, dan juga menyebabkan masalah pada saraf. Jadi sarafnya mati dari kesemutan, sakit sampai dia nggak berasa apa-apa. Nah, Paal, betul. Itu komplikasi dari kencing manis. Dan komplikasi yang juga sangat menakutkan bagi seorang laki-laki adalah lemah siawan. Ya, jadi orang kencing manis pada seorang laki-laki komplikasinya adalah impotensi. Tahu paham lemah siawan impotensi? Ya, burungnya tidak bisa berkicau lagi. Nah, jadi permasalahan ini karena darahnya bermasalah. Nah, saat ini kita ada solusinya, ya. Nah, satu lagi adalah asam urat darah tinggi. Nah, ini selain dari makanan, ini juga dari mana-mana dari makanan. Dan asam urat ini menyebabkan masalah bukan hanya bengkak di kaki, tapi menyebabkan orang gagal ginjal, cuci darah, ya. Jadi permasalahan darah-darah ini semua akan merusak pembuluh darah, ya. Semua akan merusak pembuluh darah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau Anda perhatikan, ini pembuluh darah kita yang normal sebelah kiri atas saya. Nah, dia suatu saat akan robek. Siapa yang merobeknya? Kalau orang itu punya darah tinggi, dia punya kolesterol tinggi, dia punya kencing manis, dia punya asam urat tinggi, dia akan merobek dinding dalam pembuluh darah. Kalau dinding dalam pembuluh darah robek, akhirnya kolesterol jahat yang lain dia akan menempel pada dinding pembuluh darah. Jadi kalau orang bicara kolesterol tinggi, ya, mau dia kurus, mau dia gemuk, semua orang bisa kena. Jadi kenapa? Karena dia di dalam pembuluh darah. Dari makanan kita sehari-hari dia menempel. Nah, masalahnya nggak pernah kita bersihkan dari kita kecil.
Pernah nggak Bapak Ibu dari kecil kita sikat-sikat pakai deterjen, masukin selang atau masukin ke dalam darah kita? Pernah nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah membersihkannya. Makanya sebenarnya orang penyumbatan pembuluh darah di jantung atau di otak itu seperti antrian. Habis dia berikutnya, habis satu orang berikutnya. Karena pembuluh darah ini nggak pernah dibersihkan, dia akan nyumbat terus dan menyumbat sampai setengah tersumbat, tidak ada gejala. Jadi setengah tersumbat, tidak ada gejala. Lebih dari setengah baru muncul gejala. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang Anda pernah nggak merasakan dada sebelah kiri suka nyeri? Kadang-kadang muncul nyut-nyut di sini. Angin. Pernah? Pernah. Angin disalahkan kan? Ya. Dalam Indonesia itu penyakitnya paling unik sedunia. Anginnya disalahkan. Nah, habis makan sesuatu pernah nggak lehernya berat? Nah. Siapa yang pernah? Boleh angkat tangan. Baunya Edi Pontianak ya? Dulu. Ya, yang pernah sampai sekarang. Udah. Sekarang dah. Sampai sekarang. Ya. Boleh angkat tangan gini. Wah, ini orang-orang spesial. Boleh angkat tangan gini. Ya, angkat tangan gini. Betul. Oh, oke, ya. Ini adalah orang-orang yang nggak lama lagi. Karena Anda angkat tangan, Anda bilang ada gejala. Masalahnya penyumbatan setengah tidak ada gejala. Berarti kalau Anda angkat tangan, berarti sudah lebih dari setengah. Artinya ini adalah ciri-ciri orang yang jadi kalau kita lihat ini bahaya. Kalau dibiarkan suatu saat akan menyumbat total. Merah ini. Ini namanya bekuan darah. Trombus. Yang tadi di awal saya bilang kalau cek darah jangan sampai ada trombus, bekuan darah. Kalau Anda sudah ada trombus berarti penyumbatan tahap terakhir. Jadi biasanya orang yang dicek darah itu ada trombus, itu berarti sudah ada gejala-gejalanya. Artinya dia sudah mau tersumbat secara total. Nah, kapan ini muncul yang merah-merah ini? Kalau kita terlalu antusias, maksud saya gini, emosi, denyut jantungnya meningkat lebih dari yang seharusnya. Jadi kalau denyut jantung yang normal adalah 60 sampai 100 kali per menit. Jadi pada saat orang marah-marah, denyut jantungnya biasanya lebih dari 100 kali per menit. Akhirnya menembus batas. Karena batasnya adalah 220 dikurangi usia. Jadi kalau usianya 50, 220 kurangi 50, berarti 170 kali per menit yang diizinkan. Karena lewat dari itu mati. Jadi pada saat dia marah-marah, denyut jantung meningkat. Jadi kalau Anda lagi marah-marah, coba pegang denyut jantung, pasti kencang. Ya, nah itu yang terjadi serangan jantung. Karena ada bekuan darah yang menyumbat total pembuluh darah jantung. Itu yang terjadi stroke. Karena ada pembuluh darah di otak yang tersumbat total oleh bekuan darah. Nah itu yang terjadi. Jadi emosi, marah-marah. Selain emosi, marah-marah apa? Termasuk terlalu senang. Itu juga bisa. Kualifikasi tahap 2 Thailand diperpanjang sampai 26 Oktober. Nah, pas diumumkan sebagai pemenang kualifikasi Thailand, terlalu senang, terjadi serangan jantung. Member away ceritanya. Karena punya alat tebar manfaat terus, sendiri lupa. Sampai rumah udah capek, taruh alatnya, tidur. Akhirnya bisa juga terjadi cerita seperti itu.
Ya, bersyukurlah kalau yang tersinggung ya, supaya dipakai alatnya. Bisa juga itu karena apa? Ya karena faktor lainnya. Misalnya olahraga yang berlebihan itu bisa juga. Makanya ada yang mati di lapangan. Karena apa? Denyut jantungnya berlebihan. Terjadi serangan jantung. Masalahnya kalau orang terjadi serangan jantung itu nggak pakai permisi. Ya, karena itu bisa terjadi tiba-tiba. Dan terjadinya serangan jantung ini dikarenakan pembuluh darah jantung itu kan ada 3 yang jalan. Nah, ada 3 yang jalan. Dan masalahnya masing-masing itu dia akan berjalan ke arah bawah. Jadi kalau misalnya ada satu yang sumbat, apalagi sumbatnya di bagian atas, itu nggak ada cabangnya, itu yang susah. Jadi akhirnya karena dia cuma satu jalan, serangannya di sana. Ada yang langsung mati. Kalau dia masih ada cabangnya, ada orang yang masih sempat hidup. Sempat hidup, betul. Jadi dia sesak gitu, dibawa ke rumah sakit, dikasih oksigen, dia masih ketolong. Tapi ada orang yang masalahnya serangan jantungnya terjadi pada saat tidur. Tiba-tiba dia tengah malam sesak, nggak ada yang tolong, langsung dia mati. Seringkali seperti itu. Malamnya dia marah-marah mungkin atau terlalu capek, di tempat tidur dia mati karena serangan jantung. Makanya Bapak Ibu, masalah pembuluh darah ini kita perlu waspada. Inilah yang membuat kita, keluarga kita, orang tua kita itu nggak panjang umur. Makanya pembuluh darah ini penting. Ya, apalagi kalau kita lihat orang bisa kena stroke. Ya, Bu Kiki boleh minta bantuannya? Ya, makasih. Nah, jadi kalau orang kena stroke berarti kena pembuluh darah otak. Nah, kalau dia kena pembuluh darah otak, dia bisa tersumbat, bisa kayak di jantung. Tapi kalau dia tersumbat di otak, dia masih bisa hidup biasanya. Karena cabangnya banyak. Paling dia lumpuh, kaki seret-seret, tangan lemes. Ya, seperti itu juga pasti nggak nyaman hidupnya. Nah, apalagi kalau dia pecah pembuluh darah. Yang kita takutkan kalau orang kena stroke, dia langsung stroke, langsung koma, nggak sadarkan diri, dan nggak lama kemudian meninggal. Itu karena pecah pembuluh darahnya. Itu yang seringkali nggak ketolong. Pecah, jadi dia ceritanya jatuh di kamar mandi, dia stroke, dia koma, bawa ke rumah sakit ICU, meninggal. Itu cerita yang paling sering. Nah, jadi Bapak Ibu masih mending kalau orang kena stroke penyumbatan. Masih mending itu, masih bisa ketolong biasanya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau mau kena stroke, mau yang penyumbatan atau yang pecah kira-kira? Udah. Kalau bisa jangan dua-duanya. Kenapa kita penting? Karena inilah yang membuat kita biasanya tiba-tiba bisa terjadi sesuatu sama kita dan keluarga. Makanya hari ini kita ini menawarkan satu solusi buat Anda, ya. Solusi ini bukan hanya untuk menghancurkan kolesterol, bukan hanya menghancurkan asam urat, tapi dia bisa memperbaiki darah yang kental jadi lancar, ya. Nah, satu lagi adalah penyakit yang kita hindari adalah gagal ginjal. Gagal ginjal sebabnya karena asam urat tinggi dan tekanan darah tinggi. Ini juga akan membuat kematian. Karena orang sudah gagal ginjal, awalnya kencingnya berbuih, lama-lama keruh, lama-lama berkurang dan gak bisa kencing. Dan kalau kita bicara gagal ginjal, orang sudah biasanya kena gagal ginjal biasanya meninggal. Tinggal tunggu tanggal mainnya, karena di rumah sakit gak ada obatnya. Di rumah sakit cuma tinggal tunggu tanggal mainnya. Ya, makanya apalagi isu-isu sekarang. Bukan isu ya, ini sebenarnya sudah diresmikan oleh negara kita bahwa obat-obat yang beredar, apalagi bentuk cairan, itu ditarik dari peredaran gara-gara menimbulkan gagal ginjal akut. Ya, belum lagi cerita mie instan yang dikembalikan dari negara lain, ya, yang mengandung zat apa. Jadi orang sekarang banyak sakit.
dari makanan, dikit-dikit sakit minum obat. Ada yang dikit-dikit sakit kepala beli obat ke warung? Ada. Saya kasih rumusnya, resepnya ya. Saya kasih resep. Saya punya pasien. Saya ada beberapa pasien dulu ya, waktu saya praktek di rumah sakit. Dia sakit kepala. Dia minum obat paracetamol 3 kali sehari. Sekali minum cuma 1 loh. Apa ceritanya yang minum 2? Dia minum 7 hari berturut-turut cuci darah. Karena obat penghilang sakit paling cepat merusak ginjal. Coba Anda minum 7 hari berturut-turut, bisa jadi cuci darah. Karena ginjal cepat rusak. Orang dikit-dikit minum obat, itu yang jadi masalah. Nah, makanya Bapak Ibu kita punya solusi, ya. Solusi pada Bapak Ibu semua, buat kita semua. Nah, ada satu alat kesehatan yang dimana saat kita sakit, kita nggak perlu langsung minum obat. Ya, kalau ujung-ujungnya perlu tambahan obat silakan. Tapi nggak dikit-dikit minum obat. Nah, ini adalah satu alat kesehatan yang bisa membuat kita sehat, Bapak Ibu. Alat kesehatan ini bisa membersihkan pembuluh darah kita, memecahkan kolesterol dan asam urat, membuat darah yang kental jadi encer, darahnya jadi lancar, dan kalau saat kita sakit kepala, kita nggak perlu dikit-dikit minum obat. Nah, alat ini namanya portable magic device atau namanya PMD. Ya, kenapa? Karena alat ini banyak membantu masalah kesehatan kita. Walaupun saya boleh katakan harganya ini sangat murah, ya, Betul. dibandingkan kalau kita sakit. Betul. Ya, Bapak Ibu, alatnya harganya berapa? 10 juta. 10 juta lebih. 10 juta 400.000 rupiah. Pertanyaannya, menurut Anda siapa yang mahal? Hah? Sakit yang mahal. Kalau orang bilang nggak punya duit, mahal. Sekarang gini, kalau nggak punya duit, mahal. Ya. Kalau punya duit, Kalau lupa. punya duit, murah. Lupa. Hah? Lupa. Lupa. Iya. Benar. Saya bilang gini. Oke, Anda boleh mengaku nggak punya duit. Tapi saat keluarga Anda, saat Anda Sakit. tiba-tiba serangan jantung, dan kalau nggak dibawa ke rumah sakit, nyawanya terancam. Kira-kira gimana? Ada duit. Hah? Ada duitnya. Nah. Tetap diusahakan. Harus ada duit, Ya. tetap diusahakan. Betul. Karena kita betul-betul perlu. Jadi kalau memang orang bilang mahal, pertama dia belum paham ini alat apa. Kedua, dia belum tahu artinya kalau sakit. Orang kalau udah sakit parah, ujung-ujungnya dia harus keluar uang banyak biasanya. Betul. Biasanya di Asetnya rumah sakit juga ya, habis. cerita orang ke rumah sakit ya. Ya, jadi operasi ringan aja puluhan juta. Nah, jadi pada saat orang beli alat ini, karena dia merasa butuh, dia merasa perlu. Kalau dia nggak perlu ya, dia nggak ngerti ya, dia nggak akan beli. Makanya hari ini saya jelaskan kenapa kita pentingnya punya alat portable magic device ini. Nah, jadi alat ini bisa membuat pembuluh darah kita jadi bagus, supaya kita selalu sehat. Nah, saya bilang ibu-ibu, ada satu orang ibu-ibu di Makassar datang ke acara seperti ini. Gelang emasnya serenteng. Saya kan ke Makassar nih bikin acara kayak gini. Ya, banyak orang di Makassar itu kalau keluar rumah gelang emasnya serenteng. Serenteng, tahu ya serenteng? Sederet. Lehernya, kalau emas. Datang dia. Bu, ada yang nawarin member, saya cuma dengar aja. Belilah Bu buat kesehatan ibu. Ibu kan darahnya tadi dicek sudah mahal ya Bu. Ya, nah akhirnya dia bilang saya nggak punya uang.
emas renteng nggak punya uang. Oke, kita kan nggak bisa paksa. Akhirnya dia pulang. Nah, sebulan setengah kemudian, dia kan sudah dicek ada trombus. Dia nggak percaya, serangan jantung, meninggal. Akhirnya apa? Uangnya kan nggak bisa bawa pergi, emasnya nggak bisa bawa pergi, betul kan? Suaminya kawin lagi. Jadi ibu kalau punya uang jangan terlalu disimpan, buat diri cantik, buat diri supaya nggak sakit, panjang umur, supaya suami nggak kawin lagi. Buat apa uang disimpan-simpan? Nah, makanya dari itu jaga kesehatannya. Salah satunya dengan ini. Alat ini garansinya 2 tahun. 1 tahun pertama, kalau ada kerusakan yang tidak disengaja, akan diganti unit baru. Tahun kedua, kalau ada kerusakan yang tidak disengaja, akan diservis dan tidak berbayar. Jadi paling tidak Anda digaransi 2 tahun pakai alat ini, nggak keluar uang, kalaupun rusak. Tapi alat ini jarang sekali rusak. Jadi sebenarnya lebih dari 2 tahun banyak yang bisa pakai. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita bagi aja, dan hari ini tuh ada promo khusus yang Anda hari ini. Dari harga 10,4 lagi diskon hampir 2 juta. Dan ini kesempatan Anda. 8,4 juta dibagi 2 tahun 730 hari. 1 harinya cuma 11.500. Anda bisa pakai 1 keluarga. Beli nasi padang berapa? 15. 30. Kolesterol naik. 1.500. Kolesterol naik. Nah, ya kan? Anda cuma menyisikan 11.500 per hari supaya Anda dan keluarga Anda sehat. Supaya Anda lebih cantik, tambah muda, lebih ganteng dengan alat ini. Iya. Nah, jadi alat ini namanya PRD, yang dimana kita lihat dia punya fungsi ada 4. Pertama adalah TENS. TENS ini adalah satu teknologi yang menghasilkan getaran yang nyaman. Ya, jadi kita lihat singkatannya apa? Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Jadi dia merangsang saraf di tubuh kita. Jadi kalau kita bisa merangsang saraf, itu artinya gini, Bapak Ibu, coba Anda cubit diri Anda. Sakit nggak? Sakit. Itu saraf. Jadi kalau dicubit nggak sakit, berarti Anda bermasalah dengan saraf. Jadi yang menimbulkan rasa sakit adalah saraf. Jadi kalau kita sakit kepala, itu berarti saraf kepalanya bermasalah. Nah, ada 2 cara. Ke warung beli obat, murah sih, tapi ginjal Anda rusak. Kedua, tempel dengan alat ini yang Anda beli cuma harga promosi 8,4 juta. Beli obat murah, tapi merusak ginjal. Ini nggak ada efek samping, nggak menyebabkan ketergantungan. Anda punya tempel di kepala karena dia ada tempelannya, atau pakai sarung tangan. Sakit pinggang, tinggal pakai sarung tangan terapi, pakai tempel. Memang sekali beli 8,4, tapi Anda nggak dikit-dikit minum obat. Dan alat ini selain saraf, dia juga bagus untuk otot yang kejang, pegal. Jadi kalau otot kaku, Anda terapi dengan sarung tangannya, dengan tempel, ototnya jadi nggak kaku lagi. Jadi nggak perlu ke tukang pijat. Jadi orang yang suka mijat itu nggak perlu lagi karena tinggal ditempel atau dipakai sarung tangan, nggak perlu pakai tenaga. Dan dia bagus buat darah, jadi darah yang kental itu dibuat encer, lancar, ya. Nah, kalau kita bicara saraf itu juga merilekskan saraf kita. Jadi membuat saraf kita ini jadi nggak tegang, jadi enak sekali tidur. Jadi orang yang susah tidur, dia terapi pakai TENS, enak tidurnya, nyenyak. Jadi TENS ini akan membuat tidur Anda lebih dalam dan lebih dalam lagi.
Nah, pokoknya nyenyak sekali. Makanya nggak heran kalau orang di terapi mengantuk. Karena apa? Karena dia merilekskan saraf. Termasuk juga saraf kejepit. Kalau di rumah sakit pakai tempel, alat fisioterapi. Tapi kalau kita selain tempel ada sarung tangannya, jadi yang kejepit bisa lebih cepat sembuh. Dan juga orang yang bermasalah dengan saraf suka kesemutan karena mungkin dia kencing manis sehingga komplikasi ke saraf, itu bisa dibantu disembuhkan dengan terapi tensi. Ya, ini luar biasa tensinya. Makanya Bapak Ibu, cerita saya ini nggak akan cukup kalau Anda nggak merasakan langsung. Karena begitu nyamannya orang di terapi ini, sehingga tahu bahwa ini alat luar biasa dan dia akan beli. Harus coba dulu, baru kalau Anda masih bilang ini mahal, Anda belum coba berarti. Anda waktu coba, wah walaupun Anda nggak sakit pun, dia rasanya tubuh kita nyaman, ringan, yang enak sekali pokoknya. Anda harus coba. Jadi kuncinya nyoba. Paling ngomong harga. Nah, tes ini bisa tempel, bisa pakai sarung tangan atau bagian bawahnya juga bisa. Termasuk TENS ini, ya dia bisa juga untuk seluruh tubuh, kecuali ada beberapa tempat yang nggak boleh seperti bola mata, dada, kemudian di alat kelamin, bola mata. Termasuk kita nggak boleh tempel di leher bagian depan juga, ya. Jadi ada 5 area yang nggak boleh diterapi, tapi selebihnya boleh. Anda mau di punggung bisa, di kaki bisa, di tangan bisa. Jadi kalau di tangan atau di kaki tinggal diteluskan saja dari pangkal sampai pergelangan tangan sampai dengan ujung jari. Caranya seperti itu saja. Ya, jadi kalau tangan, kaki dari pangkal ke ujungnya. Ya, mau dia stroke, mau dia susah jalan, kaki sakit, ya di bagian yang sakit juga boleh. Misalnya di lutut, Anda boleh aja kalau lututnya cuma sakit, terapinya di lutut. Mana yang sakit tinggal terapi. Daripada Anda meminum obat penghilang sakit. Obat penghilang sakit bukan hanya menyebabkan cuci darah, tapi juga menyebabkan lambung kita luka. Makanya orang sampai muntah darah. Menyebabkan masalah baru. Tapi kalau alat PMD ini tidak menyebabkan masalah baru, justru dia mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, bagi Anda yang ingin wajahnya lebih menarik, ya, lebih berglowing, lebih sinar, lebih cerah, Anda bisa pakai ini. Tanpa krim apapun, tanpa zat apapun, hanya menggunakan sarung tangan yang dibasahkan, dalam waktu 5-10 menit bisa membuat wajah kita lebih bagus. Ya, nah, Anda bisa kelihatan jauh lebih muda dari usianya. Nah, lebih cantik, lebih ganteng, ya kan? Makanya dengan alat ini, ya Anda bisa elus saja wajahnya dari bawah ke atas. Ya, 8 atau 9 kali. Anda bisa membuat pipi Anda lebih tirus, lebih kencang. Nah, selain itu Anda bisa lakukan di pipi bagian dalam ke belakang atas. Ini gerakan yang kedua, 8 atau 9 kali. Kemudian di bawah mata. Jadi kita bisa tarik di bawah mata ini di tepi tulang sampai ke ujung sini 8 atau 9 kali. Nah, gerakan ini pun membuat mata kita lebih terang. Ya. Pokoknya lebih lihat duit lebih nampak lah. Nah, dan apa lagi? Kita bisa gunakan sarung tangan juga di dahi. Nah, kalau di dahi Anda bisa lakukan dari alis ini sampai ke atas. Nah, ini selain menghilangkan kerutan di dahi, ini juga membantu mengurangi sakit kepala. Dan kita juga bisa untuk memancungkan hidung. Anda bisa mancungan hidung dari hidung batang bagian atas ke bagian bawah. Nah, jadi hidung Anda akan kelihatan lebih mancung hanya dalam waktu 5-10 menit. Nah, bahkan Bapak Ibu, Anda bisa membuat fungsi-fungsi tubuh yang lain lebih baik. Nah, salah satunya Anda bisa terapi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, salah satunya
membuat bapaknya lebih kuat dan tahan lama. Rahasianya ada pada pembuluh darah, saraf, dan otot. Jadi caranya adalah Anda terapi di sekitar bagian itu. Di bagian itu tidak boleh. Sekitar. Paham nggak kira-kira? Kan ada kaki kiri, ada kaki kanan. Ini kaki yang tengah, yang lebih pendek. Yang ada cuma bapak-bapak. Nah, ini kalau bermasalah, kita terapinya di sekitarnya, di pahanya, ya kan? Di bokong. Nah, ini diterapi kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Nah, biasanya lebih kuat dan tahan lama. Ya. Praktek. Bapak lebih semangat. Kembali Tadi gadis bentuknya dong. begini, langsung lebih maju. Berarti ini mau dicoba nanti ya. Kembali gadis dok. Hah? Kembali gadis. Ya, perempuan juga bisa. Jadi kalau perempuan dia mengencangkan otot bagian itu juga. Ya kan, otot itu kalau di TENS ini dia prinsip kerjanya dia mengencangkan otot. Bagian-bagian yang otot yang perlu dikencangkan tinggal diterapi. Tapi kalau khusus bagian itu tidak boleh di bagian itu, di sekitarnya. Nah, kalau wajah boleh langsung di wajah. Otot jadi kencang. Seperti itu. Ya. Nah, selain itu juga TENS ini juga bagus untuk misalnya kalau orang yang bermasalah dengan stroke, ya karena saraf ototnya kena. Ya itu fungsinya. Kemudian udah itu ada penghangat. Nah, jadi dia ada penghangat juga, di mana alat ini bisa menghasilkan hangat di bagian bawahnya. Jadi kalau kita terapi, dia hangatnya ini membuat otot yang keras atau kaku jadi lebih cepat lunak. Jadi kalau Anda sakit otot, capek, Anda gosok aja pakai krim massage, gosok. Termasuk dia juga bisa mengurangi nyeri dan bengkak. Jadi kalau ada bengkak karena asam urat, karena bengkak di bahu, Anda tinggal gosok aja, bengkaknya bisa hilang. Termasuk juga dia bagus juga untuk otot yang kaku ya, meningkatkan aliran darah dan menghangatkan organ. Ada organ yang kalau dihangatkan dia menjadi lebih baik. Contoh pencernaan kita. Jadi kalau orang sakit asam lambung, dia tempel penghangat ini di ulu hati, perutnya rasa enak. Dia buang-buang air, dia susah buang air besar, dia terapi di bagian perut, jadi bagus. Jadi kalau orang yang susah buang air besar, gosok searah jarum jam. Kalau yang buang-buang air, berlawanan arah jarum jam dengan penghangat. Ya, dan juga selain itu juga, selain dari penghangat, ada juga yang namanya laser. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Laser ini penting karena laser ini pertama, dia bisa menyelesaikan masalah di organ itu, yaitu berhubungan dengan THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau orang ada masalah di tenggorokan, tinggal laserkan di tenggorokan, tenggorokannya bisa lebih enak. Batuk, anak-anak batuk, dewasa batuk, sakit tenggorokan, tempelkan aja 15 menit sampai setengah jam. Kalau di telinga ada yang berdenging atau infeksi, sinarkan saja di telinga 15 menit sampai setengah jam satu kali. Anda bisa lakukan 2 kali sehari. Termasuk juga kalau di hidung, ada pilek, hidung tersumbat atau pilek alergi yang bangun pagi-pagi suka bersin, termasuk penyakit yang namanya sinusitis. Jadi kalau dia sinusitis, dia karena pilek yang sering tidak diobati atau gigi bagian atas ada lubang naik ke atas kumannya sehingga menyebabkan sinusitis. Jadi kalau sinusitisnya diobati lagi menyebabkan polip di hidung, tumor jinak di hidung. Makanya orang kalau sinusitis biasanya operasi 12 juta. Karena dia sinusitis ini dia merasa ada ingus nyalir ke tenggorokan. Makanya dia suka
Nah, itu berarti dia ada sinusitis. Ini kalau dilaserkan biasanya terobati dan langsung ada reaksinya, ingusnya keluar. Ada beberapa orang yang sakit yang cukup parah, dia kalau dilaserkan ada ingus yang keluar. Nah, itu berarti dia lagi pengobatan. Dan satu lagi, kalau kita laser di hidung, dia langsung meningkatkan oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh kita. Makanya orang yang vertigo, migrain, sakit kepala, itu kalau pakai laser, dibantu laser selain TENS, lebih cepat sembuh. Dan satu lagi yang paling penting, laser ini melalui pembuluh darah hidung, dia akan membuat darah kita di seluruh tubuh jadi bagus. Karena pembuluh darah hidung ini terkoneksi dengan seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita sinarkan di hidung, dia mempengaruhi langsung ke pembuluh darah. Jadi dia akan membuat darah yang kental jadi encer, asam urat dan kolesterol langsung dipecahkan. Ya, nah ini penting supaya darah kita dibersihkan dari yang nempel-nempel tadi, yang sudah nyumbat, apalagi yang angkat tangan tadi. Kita perlu membersihkan pembuluh darah pakai laser ini. Jadi dengan kita bersihkan, darah kita lancar, kolesterol, asam urat pecah. Nah, masalahnya ini akan terbantu hanya dalam waktu 8 jam. Setelah 8 jam kita makan lagi, kolesterol muncul lagi, asam urat muncul lagi, darah kental lagi, belum lagi faktor pikiran, kita banyak pikiran, stres. Akhirnya kental lagi, makanya kita harus terapi alat ini sehari paling nggak 2 kali. Nggak cukup cuma sekali. Ya, bahkan kalau nanti Anda tes, Anda cek darah dulu, terus Anda terapi dengan PMD, dengan laser, dengan 10 menit saja, langsung darahnya bagus, kolesterol, asam urat pecah. Nah, inilah yang bagus buat kita. Saya pribadi sekarang sudah rutin menggunakan PMD. Sejak rutin, kalau saya cek darah kolesterol itu pasti normal terus, bahkan di bawah sedikit. Ya, dan saya bersyukur Bapak Ibu, berkat laser ini yang salah satunya menyelamatkan jiwa saya. Karena beberapa waktu lalu saya diperiksa ada penyumbatan di jantung sedikit. Terus kata dokter jantung, ini lebih baik ditindaklanjuti dengan kateterisasi. Jadi dimasukkan kayak selang kecil gitu, kayak fiber gitu. Nanti dia ada teropongnya, kameranya, lihat di jantung kita betul nggak ada penyumbatan secara langsung. Jadi dokter bilang kalau ada penyumbatan, dokter jantung bilang pasang cincin. Satu cincin itu tahu nggak 80 juta. Kalau dia 3 sumbatan, 3 cincin. Jadi waktu itu saya diperiksa semalam sebelumnya saya laser dulu 2 kali sehari, sekali setengah jam. Waktu sebelumnya ambil darah, dicek kolesterolnya 42, kolesterol jahat. Jadi yang normal 100 malah di bawah normal. Ya, artinya aman-aman saja. Nah, waktu diteropong masuk ke kateterisasi, dilihat tidak ada penyumbatan sama sekali. Jadi memang betul kerja laser ini sangat membantu untuk membersihkan pembuluh darah kita. Permasalahannya, apakah kita rutin ya pakainya? Sekarang bagus, besok nggak bagus lagi. Makanya harus punya alat. Kalau nggak punya alat susah. Kenapa Anda perlu investasikan cuma 8.400.000 buat kesehatan? Karena kalau sampai pasang cincin, satu cincin 80 juta. Ini masalahnya cincin ini nggak bisa dipamerkan. Kalau emas masih bisa dipamerkan. Ini bukan cincin yang biasa dibeli di toko emas, dibeli di pasar tengah, bukan. Ya, jadi Bapak Ibu, orang operasi bypass 300 sampai 500 juta. Ngeri loh, operasi bypass ini. Dibelek dadanya, jantungnya diubek-ubek, bayar lagi. Anda merasa mahal mana? Sehat perlu uang, tapi sakit uangnya lebih banyak. Jadi ini sebenarnya kita beli buat supaya kita sehat terus, belum lagi anak ini juga bisa cari uang. Ya, oke. Berikutnya. Nah, kita juga punya jam laser yang dimana kalau kita pakai di tangan itu bisa merangsang 11 titik akupunktur.
Jadi dia bukan hanya menghilangkan penyumbatan di jantung di otak dengan cepat. Jadi kalau udah parah, kalau bisa selain PMB tambah jam laser. Kalau bisa. Nah, dan dia bisa menstabilkan tekanan darah yang tinggi ataupun rendah. Salah satu titik akupuntur di tangan kita itu titik akupuntur Neikuan. 3 jari di bawah pergelangan tangan, di antara 2 urat besar, dia rasanya ngilu kalau ditekan. Nah, itu yang untuk menstabilkan tekanan darah, baik darah rendah ataupun darah tinggi. Nah, ini ada 11 yang dia rangsang di titik akupuntur ini, termasuk juga menstabilkan tekanan darah, menstabilkan denyut jantung. Orang yang gangguan irama jantung cocok sekali pakai jam laser ini. Apalagi kita juga ada yang namanya produk lainnya, ada yang namanya beauty lifting mist. Nah, ini yang mengencangkan otot, serum wajah. Jadi kalau wajah sudah diterapi PMB, disemprot ini lagi lebih kencang lagi, lebih lama. Fresh, segar, cerah, flek hilang, lebih glowing juga. Dan dengan semprotan ini juga bisa digunakan untuk mengencangkan payudara ataupun membantu yang tadi mengharmoniskan rumah tangga. Ya, jadi disemprot juga bisa karena itu daerah otot juga. Nah, jadi mengencangkan apapun yang Bapak Ibu mau. Ya. Termasuk juga berikutnya kita juga ada namanya oral liquid. Ini adalah minuman kesehatan, di mana minuman ini dibuat dari jamur cordyceps dan jamur lince atau ganoderma. Jadi kedua jamur ini terkenal bagus untuk tumor kanker, terkenal bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bagus untuk masalah ginjal, paru-paru, termasuk orang yang susah punya anak untuk kesuburan, melancarkan haid, ya ini bagus sekali, ya. Dan juga kita punya berikutnya adalah rose oligosaccharin. Ini adalah makanan kesehatan yang terbuat dari bahan alami dan ini bagus untuk sakit mah, sembelit dan wasir. Ya, ini bahannya alami. Kemudian berikutnya juga ada colostrum. Colostrum ini adalah susu colostrum. Dan susu colostrum ini kandungan utamanya adalah colostrum, cairan kental warna kuning. Tolong bikin. Nah, ini dia. Ini yang keluar dari ibu menyusui 72 jam pertama. Jadi kalau bayi pernah menyusui mendapatkan kolostrum dari ibunya, dari mamanya, dia bagus, nggak gampang sakit, pertumbuhannya bagus, tinggi, nggak gampang sakit, daya tahan tubuhnya bagus, karena dia ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh sepanjang dia bertumbuh sampai dia remaja. Jadi dia nggak gampang sakit. Jadi ini nutrisi kolostrum ini sangat bagus. Nah, makanya teman-teman Bapak Ibu yang belum pernah sempat menyusui sama mamanya, boleh pulang ke rumah minta menyusui sama mamanya jika masih bisa. Kalau sudah nggak bisa, Anda boleh mengkonsumsi kolostrum yang diproduksi dari sapi. Nah, ini juga bagus kalau Anda minum, sama dengan punya mama, sama kolostrum juga. Nah, ini yang membuat kita nggak gampang sakit. Bahkan ini mengandung kalsium yang tinggi. Kalau anak remaja dia cepat tinggi, kalau orang dewasa nggak cepat keropos tulangnya. Ya. Dan satu lagi, dia mengandung namanya omega 3 yang untuk meningkatkan daya ingat dan mencegah pikun. Ya. Oke, Bapak Ibu, itu penjelasan dari saya. Semoga produk-produk Fohoway terutama PMB kita akan selalu sehat, kita akan menyehatkan keluarga kita, dan kita menyehatkan banyak orang di dunia ini. Amin. Oke, sekian dari saya.